pada intinya ini menunjukkan betapa seorang Jokowi itu akrab sekali sama Ratu Maksima. Sampai dia itu sampai apa ya? Pak Jokowi itu sampai ngelihat dia tuh lihat kelakuan Ratu Maksima ini sampai ketawa ngakak. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang tidak bisa melihat kenyataan. Karena di mata para mantan, kita itu selalu salah, selalu dianggap sebagai orang yang gagal. Itu sama seperti para oposisi, atau mantan-mantan menteri, atau mantan presiden, atau anak-anak mantan presiden yang selalu menganggap bahwa Pak Jokowi ini gagal, nggak bisa kerja, keliru, salah, dan seterusnya. Padahal, yang nggak bisa kerja ya mereka. Makanya mereka dipecat, makanya suara partainya turun, anjlok, Demokrat. Tapi yang disalah-salahin Jokowi lagi gimana gitu. Nah, ketika ada acara G20 di Italia kemarin dan banyak pimpinan negara menyambut seorang Jokowi dengan begitu hangatnya, begitu akrabnya, saya tuh jadi penasaran. Para kadrun, para mahasiswa yang demo kemarin, para oposisi, para mantan-mantan menteri itu gitu ya, Neno Warisman, Refli Harun, Roky Gerung, Novel Bamukmin, atau yang sejenis dengan mereka, kira-kira mereka ini nonton nggak ya acara itu gitu ya? Nonton nggak? Karena ketika saya nonton banyak cuplikan yang ada di YouTube, saya tuh ngerasa bangga sekali gitu punya presiden kayak Pak Jokowi. Karena bisa begitu akrab dengan banyak pimpinan negara, bisa berkomunikasi dengan baik, begitu hangatnya, begitu bagusnya gitu cara diplomasi dan komunikasinya. Nah, mereka para kadrun dan para oposisi ini gimana perasaannya? Ikut bangga atau masih nyari-nyari cara untuk menyalahkan Jokowi? Ya karena kalau cerita soal Pak Jokowi foto di tengah itu ya biasa, mau foto di depan itu ya biasa. Dari dulu udah kayak gitu. Dari Pak Jokowi masih baru dilantik sebagai presiden, emang kalau ada forum internasional dia selalu mau di depan. Karena dia bilang kita ini Indonesia, kalau foto di belakang nggak mau saya. Jangan kayak Pak SBY gitu ya. SBY kan kalau ada acara internasional dia fotonya di belakang, nggak bicara apa-apa gitu, gini aja. Terus tiba-tiba pulang aja gitu. Pulang ke Indonesia ya nggak dapat apa-apa. Paling dapatnya ya oleh-oleh. Sama inspirasi album lagu. Nah itu paling. Tapi cerita Pak Jokowi di G20 kemarin tuh menarik sekali gitu. Ketika Perdana Menteri Inggris ini sempat nyari Pak Jokowi. Dia sempat keliling jauh. Mana nih perwakilan Indonesia katanya. Nah setelah ketemu ternyata Pak Jokowinya nggak ada. Baru ada menteri-menterinya, ada Luhut, ada Erlangga, ada Sri Mulyani. Terus dia nanya lah, Hut, Luhut, Jokowi di Hut, kira-kira gitu. Oh belum datang Pak, kata. Ya udahlah kita ngobrol dulu katanya. Setelah ngobrol-ngobrol lama, datanglah Pak Jokowi gitu. Nah setelah datang Pak Jokowi ngobrol lah si Perdana Menteri Inggris ini, ngobrol nggak tahu lah apa nggak kedengeran gitu. Tapi tiba-tiba Ratu Maksima, Ratu Belanda yang sudah duduk di tempatnya ngelihat Pak Jokowi datang, wah dia berdiri lagi. Halo, katanya dadah. Terus kemudian ini yang paling lucu gitu. Dia buka masker sambil senyum. Waduh. Pertanyaannya, Pak Jokowi baper nggak ya? Karena saya jadi membayangkan gitu. Kalau itu saya atau kita kalau ada dalam sebuah acara, tiba-tiba ada temen perempuan kita nyapa dada-dada, terus buka masker dan senyum nggak gitu, baper nggak kalian? Baper pasti, atau minimal itu meningkatkan kepercayaan diri kita. Kalau kita mau minta nomor WhatsApp dia pasti dikasih. Ya semoga video ini tidak ditonton oleh Ibu Iriana. Bisa di take down sama YouTube nanti ini. Ya tapi pada intinya ini menunjukkan betapa seorang Jokowi itu akrab sekali sama Ratu Maksima. Sampai dia itu sampai apa ya? Pak Jokowi itu sampai ngelihat dia tuh lihat kelakuan Ratu Maksima ini sampai ketawa ngakak gitu. Ya karena kalau nggak akrab, kalau ya sekedar kenal, sekedar tahu bahwa ya Jokowi sebagai presiden Indonesia gitu, cuma ketemu beberapa kali atas kunjungan negara, sambutannya nggak akan kayak gitu, nggak akan segitunya. Gitu. Dada-dada enggak masuk. Cantik lagi orangnya, waduh repot itu.
Nah, selain Ratu Maksima dan Perdana Menteri Inggris, ada juga Pangeran Charles. Pangeran Charles ini mendoakan agar Pak Jokowi itu sukses dalam kepemimpinannya dan berterima kasih atas perubahan iklim yang ada di kontribusi terhadap bumi kita gitu. Karena Pak Jokowi menanam banyak pohon di Indonesia, pohon mangrove dan sebagainya. Itu membantu iklim yang ada di dunia, di bumi ini gitu. Jadi ini menarik gitu. Ketika warga kita justru mendoakan Pak Jokowi itu yang buruk-buruk gitu ya. Semoga lengser, semoga ini dan seterusnya. Sementara ada Pangeran Charles atau pimpinan negara lain itu malah mendoakan Pak Jokowi. Ini kan hebat gitu. Bagaimana orang warga kita yang sesama warga Indonesia di bawah kepemimpinan presiden malah jelek-jelekin presidennya, tapi orang lain, warga negara lain, kepala negara lain malah mendoakan. Ini kan pelajaran bagi kita. Pertanyaannya, apakah para kadrun ini akan terus melanjutkan doa-doa buruknya? Ini kan patut untuk jadi pelajaran bagi kita semua gitu. Kalau kepala negara lain aja mau mendoakan Jokowi, kenapa kita enggak? Kenapa kita malah mendoakan yang buruk-buruk? Kenapa? Padahal keberhasilan negara ini, entah negara ini mau jadi negara yang maju atau enggak, itu kan berkat kita semua, kontribusi semua orang, termasuk salah satunya adalah doa-doa kita. Tapi kenapa sebagian kita malah berlaku sebaliknya, seolah-olah berharap bahwa negara ini jatuh, ambruk dan sebagainya? Kenapa gitu? Aneh. Kemudian ada juga pengakuan dari Perdana Menteri Prancis. Sebenarnya kan Perdana Menteri Macron ini sudah sering ketemu dengan Pak Jokowi gitu ya, sudah dari banyak acara sudah sering ngobrol dan diskusi gitu ya. Tapi baru kemarin, setahu saya gitu ya, baru kemarin setelah komunikasi dengan Pak Jokowi, dia menulis status di Facebooknya dengan bahasa Indonesia, di Twitter juga gitu. Ini luar biasa. Ini sebuah penghormatan yang luar biasa. Kenapa? Karena logikanya kalau ada orang bicara sama saya menggunakan bahasa Madura, itu bagian dari penghormatan. Dia menghormati bahasa saya. Nah, sama seperti Perdana Menteri Macron ini gitu. Sebenarnya dia mau pakai bahasa Inggris, kita paham. Kita paham sekali. Tapi dia menggunakan bahasa Indonesia untuk menegaskan bahwa ini yang benar-benar ingin saya sampaikan kepada kalian, kepada semua masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa seorang Jokowi itu sahabat bagi Perdana Menteri Prancis ini. Ini luar biasa gitu. Karena label sahabat itu kan apa ya? Itu nggak mudah gitu. Kita punya banyak teman, kita mungkin sudah membantu banyak orang gitu. Tapi belum tentu bagi mereka kita dianggap sahabat, belum tentu. Mungkin mentok-mentoknya ya teman, atau bahkan sebagian mungkin masih menganggap bahwa kita adalah musuh. Tapi ini Perdana Menteri Macron menganggap bahwa seorang Jokowi ini adalah sahabat dia. Ini luar biasa sekali gitu. Pengaruh seorang Jokowi sampai kemudian membuat seorang Perdana Menteri Prancis mau menggunakan bahasa Indonesia. Betapa hebatnya gitu. Nah, sementara di Indonesia sendiri, warga negara kita sendiri masih sibuk berbicara soal bahasa Inggris. Masih mempertanyakan apakah Pak Jokowi itu bisa bahasa Inggris atau enggak, gimana gitu. Masa kurang jelas gitu ya? Pak Jokowi berkomunikasi dengan banyak orang, dengan banyak pimpinan negara, mulai India, Prancis, Jerman, Belanda. Ya masa dia nggak bisa bahasa Inggris? Masih diragukan gitu ya. Itu sama seperti kita berkeluarga, udah punya anak 2, anak 3, tapi orang masih menanyakan kepada kita, kamu normal nggak ya? Ya normal lah. Kalau nggak normal gimana bisa lahir itu anak gitu. Itu sama tuh. Bagaimana seorang Pak Jokowi bisa berkomunikasi dengan banyak orang kalau dia nggak bisa bahasa Inggris? Ya aneh-aneh aja gitu. Nah, di Indonesia ini ketika banyak pimpinan negara mengapresiasi Pak Jokowi dan menganggap bahwa Pak Jokowi sukses, di negara kita, warga kita masih sibuk menilai bahwa Pak Jokowi kriminalisasi KPK atau melemahkan KPK. Katanya diperlemah, dipecat. Masih bahas soal Novel Baswedan. Padahal Novel Baswedannya udah jalan-jalan kemana-mana. Tapi kita, mahasiswa kita, masih bicara agar Novel Baswedan ini dimasukkan lagi kepada KPK. Lagi mana? Lawang dia ketika masih di KPK juga udah mau keluar kok. Jadi demo-demo yang ada di Indonesia itu sangat tidak produktif dan tidak berkualitas kayaknya gitu. Karena yang kita permasalahkan adalah permasalahan yang sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan. Sama seperti Omnibus Law misalkan. Itu Omnibus Law kan untuk kepentingan kita semua, tapi masih minta dicabut. Atau para buruh gitu selalu menuntut UMR dengan tuntutan yang nggak logis, yang gajinya itu besar sekali gitu. Ya nggak mungkin. Nah,
Kalau kalian mau minta sesuatu yang nggak mungkin, ya ngapain dituntut, ngapain? Itu sama seperti saya mau menuntut minta jabatan wakil presiden, gantiin Ma'ruf Amin. Kan nggak mungkin gitu. Karena saya tahu itu nggak mungkin, ya nggak mau saya tuntut gitu, ngapain? Nah, mestinya para demonstran, para mahasiswa, ya kalau para kadrun dan pengasong khilafah atau Rocky atau Refli Harun dan yang sejenis dengan mereka itu nggak ngerti, ya biarin aja lah. Tapi para mahasiswa yang masih muda-muda, yang punya idealisme, yang punya pemikiran logis, mestinya ke depan kita tuh lebih baik dalam rangka mengkritik pemerintah Indonesia ini. Karena negara ini mau maju atau enggak, itu tergantung kita semua. Itu sama seperti cerita soal indeks demokrasi yang katanya turun drastis, yang lalu kemudian dianggap Pak Jokowi itu gagal dan seterusnya. Lalu dianggap demokrasi di Indonesia ini nggak jalan. Sama seperti yang disampaikan oleh para kader-kader Demokrat atau anak-anak mantan presiden itu gitu ya. Mereka itu nggak baca gitu. Mereka dengan pedenya mengatakan bahwa Indonesia nilai indeks demokrasinya berada di bawah Malaysia. Kan mereka mestinya mikir gitu. Malaysia itu kayak gimana sih? Mau dibandingkan sama Indonesia ya jauh lah. Di Malaysia itu kan waktu pemilu kemarin ada Mahathir Mohamad menang. Setelah menang dia jadi Perdana Menteri, dia mau menyerahkan kepemimpinannya kepada anak Anwar Ibrahim gitu ya. Tapi itu tidak dia lakukan. Dia ingkar janji. Mungkin karena terlalu nyaman jadi Perdana Menteri. Karena dia nggak mau menyerahkan kepemimpinannya, maka dia mengundurkan diri lalu mengajukan lagi kepada raja. Setelah itu ditolak. Nah sekarang yang memimpin Malaysia adalah kelompok orang yang kalah dalam pemilu. Masa yang kayak gitu mau kalian sebagai demokrasi yang lebih baik dari Indonesia? Itu faktanya gitu. Jadi sebelum kalian melihat sekedar sebuah nilai, coba baca dulu detailnya seperti apa. Karena penilaian indeks demokrasi itu ada beberapa kategori. Salah satunya adalah partisipasi atau keefektifan pemerintah, dan kemudian ada juga komunikasi politik. Nah, yang paling rendah, yang sampai nilainya 4, ini komunikasi politik. Kenapa? Ya karena para oposisi kita mainnya politik sara, politik identitas. Itu yang bikin nilainya jadi anjlok. Nah, yang salah mereka, yang bikin politik identitas ya mereka, yang bikin politik sara ya mereka, tapi yang disalah-salahin Pak Jokowi, yang dianggap gagal ya Pak Jokowi. Gimana? Mestinya belajar lah, lihat dulu gitu, sebelum malu akhirnya gitu. Makanya jangan heran kalau PKS itu kemarin meminta agar kita itu menghindari politik identitas, karena dia baca mungkin, karena yang bikin indeks demokrasi kita turun, ya PKS ini, para oposisi ini gitu. Ya bacalah gitu, bacalah sebelum malu. Karena malu itu gak enak ternyata kan, gak enak gitu. Jadi saya tuh pada akhirnya bangga sekali dengan Pak Jokowi, dan saya ikut mendoakan seperti Pangeran Charles supaya kepemimpinan Indonesia di G20 ini bisa berjalan sukses dan bisa memperbaiki banyak permasalahan yang ada di bumi kita gitu. Sehingga ke depan kita tetap menjadi negara yang maju, negara yang diakui oleh banyak negara dan dihormati, disegani oleh semua bangsa. Bahwa kemudian ada orang yang tetap memaksa menawarkan khilafah, menawarkan sistem negara Islam dan seterusnya, bagi saya itu adalah tawaran-tawaran yang nggak perlu gitu. Itu sama seperti saya misalkan jadi orang yang kaya, misalkan asetnya sudah triliunan rupiah gitu, tiba-tiba ada orang datang nawarin MLM, kan nggak perlu. Sama nih, kita dengan sistem demokrasi seperti sekarang sudah menjadi negara maju, negara yang diakui oleh dunia, dihormati dan disegani oleh banyak bangsa. Ngapain kita berubah? Ngapain? Lalu dengan ini aja kita udah sukses kok. Jadi saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.